Shalom. Tema saya hari ini adalah The Mark and the Seal. Mark itu tanda, seal itu materai. Haleluya. 23 September yang lalu, breaking newsnya adalah ketika Benyamin Netanyahu berbicara di sidang umum PBB. Maka saudaraku, dia mengutip apa yang dikatakan Nabi Musa, Ulangan 30 ayat 19 dan 20. Aku memanggil langit dan bumi sebagai saksi. Pilihlah hari ini, yaitu kematian atau kehidupan. Kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Tetapi caranya bagaimana bersyarat untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ayat 20 coba tampilkan ya. Jadi saudara, hidup adalah pilihan. Hidup bukan kesempatan. Hidup adalah pilihan. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya. Seperti yang lakukan hari ini. Dan berpaut padanya, melekat padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah pada nenek moyangmu. Yang pada Abraham, Ishak, Yakub untuk memberikannya kepada mereka. Nah saudara yang kasih Tuhan, dia mengungkapkan, kalau kau mau pilih kutuk, dukung yang akan menghancurkan bukan cuma Timur Tengah, tapi seluruh dunia kita. Tetapi kalau milik kehidupan, dia bersaksi bagaimana akan ada Timur Tengah yang baru. Seorang pemimpin harus jadi visionary, punya masa, dia tahu apa yang dilakukan masa depan. Dia tunjukkan peta Israel 1948, a tiny nation, ya kecil sekali. Saudara perhatikan 1948. Itu saudaraku dikepung oleh seluruh daerahnya, yaitu orang-orang, yaitu bangsa Arab sekitarnya. Mestinya mereka tidak bisa bertahan. Mereka tidak punya senjata, ya cuma sedikit sekali. Tetapi Tuhan berjanji, ya Tuhan berjanji akan membuat mereka tinggal di tanah yang dijanjikan. 1973, 6 Oktober 1973. Kita ingat bagaimana Yom Kippur War. Ketika mereka sedang berpuasa. Dan waktu itu Kepala Staf Angkatan Darat sedang liburan, saudara. Ya, saya mendengar berita itu langsung dari seorang pelaku sejarah, ya, yaitu seorang waktu itu tentara, ya, masih mungkin pangkatnya cuma garis gini, yang sekarang jadi Brigadir Jenderal, saudara. Dan dia cerita Suriah atau Syria menyerang dengan 200 tank. Dan dengan cara ajaib, mungkin saya cerita lain kali aja. Kalau tidak mereka sudah habis, saudaraku. Bahkan Irak juga ikut pada waktu itu. Tetapi hanya dengan kesetiaan daripada Allah yang mereka sembah. Tetapi kemarin tanggal 7 Oktober, 50 tahun kemudian tepat, 50 years. Dan mereka ngalami seperti 911. Di mana Mossad yang katanya hebat? Di mana IDF? Di mana saudaraku angkatan udara Israel? Saudaraku, ada ratusan yang sekarang ini ditawan. Sebab bagi Hamas mereka tahu, ya pernah kejadian satu tentara kecil Israel ditukar dengan 1000 tawanan daripada PLO Hamas dan yang lain. 1 lawan 1000. Begitu bernilainya, saudara. Dan kemudian sudah begitu banyak yang mati, yang sakit, yang luka-luka dan sebagainya. Ini seperti 911. Di mana CIA, FBI yang terkenal itu, saudara. Serangan ini mendadak dan mereka bisa menerobos. Saudara tahu bahwa pagernya itu dilengkapi dengan semua teknologi. Teknologi tidak menolong, saudara. Bahkan mereka berkata Iron Dome mereka bisa tembus. Ribuan roket dilontarkan, saudaraku, ya. Saya dengar sudah lebih dari 5.000, saudara. Tetapi sekarang ini pemimpin Netanyahu berkata, ini bukan serangan teroris, we are at war. Kalau war ya diserahkan seluruh tentaranya akan termasuk, yaitu saudaraku tentara cadangan sudah menyerahkan diri untuk berperang. Yang saya mau sampaikan pada saudara adalah peta berikutnya yang dia tunjukkan. Ini sesuatu terobosan yang penggenapan firman Tuhan. Yaitu saudaraku mereka sedekat dengan perjanjian dengan Saudi Arabia. Siapa pemimpinnya sekarang?
Raja Salman udah tua. Putranya Muhammad bin Salman, MBS. MBS saudaraku. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, kita ingat bahwa patung yang dilihat tentang kerajaan-kerajaan di dunia, ya, 7 sudah hilang. Ya, Mesir, Egypt, Asyur, Assyria, lalu Babylon, Media Persia, Yunani, Romawi, amblas semua saudara ya. Ya, Yunani Romawi kan kakinya 2, satu Romawi barat, satu Romawi timur. Tapi akan ada yang ke-8. Yang ke-8 itu tanah liat dan besi. Kaki dan jari-jarinya, ada 10 kan? Ya saudaraku, apa tanah liat dengan besi bisa bersatu? Katakan nehi. Itu adalah fasis. Dan saudaraku, besi kan gambar Romawi ya. Fasis yaitu dengan kekerasan. Tetapi saudaraku, katanya demokrasi. Kita lihat Kim Jong-un. Ada orang waktu rapat ketiduran saudaraku. Langsung dihukum mati saudara. Omnya sendiri itu kepala staf angkatan darat. Tidak dengan regu tembak seperti di sini. Tapi dengan RPG. RPG tahu? Ya, itu saudaraku propelled granate. RPG itu granat yang dilontarkan. Ya tinggal serpihan saudara. Itu omnya sendiri loh. Saudara, itulah sadis. Saudara, nanti kita akan lihat. Hari ini saya mau beritahu bagaimana to guard your mind. Sebab ada meterai, ada juga saudaraku, ada tanda. Ya, mari saudara lihat. Yang mana yang mau baik dulu atau yang buruk dulu? Yang baik atau yang jahat? Yang mana dulu? Yang jahat dulu. Kok senang yang jahat ya? Yang baik dulu lah. Wahyu pasal ke-7. Kita lihat bagaimana 144.000 pemuda dari 12 suku Yahudi, 12 suku Israel. Sebab Yahudi kan dari Yuda ya, suku Yuda. Dan di sana dikatakan bahwa sebelum terjadi hukuman atas bumi ini, atas pohon, atas bumi, darat, laut atau pohon-pohon, dia berkata untuk memeteraikan, yaitu didahi dari 144.000 orang ini. Dan di sana dipakai perkataan spragis. Spragis itu cap, tanda keabsahan. Amin. Kalau surat tidak ada cap, berlaku nggak? Tidak berlaku. Jadi di sini ada capnya, saudara ya. Perhatikan di sana ya, saudara yang kasih Tuhan. Dan kita lihat sekarang Wahyu pasal 14, 7 pasal berikutnya. Wahyu pasal 14, saudara berbicara tentang seal yang lain. Tapi sebelum itu kita lihat Yeskiel pasal yang ke-7. 9, Yeskiel pasal 9. Sebab dalam kitab Yeskiel, yaitu yang 600 tahun sebelum Tuhan Yesus datang, firman Tuhan kepada yang berjalanlah dari tengah-tengah kota. Ini messenger atau malaikatnya Tuhan, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf apa? Huruf T. T di sini adalah Taf. Huruf terakhir dari abjad Yahudi. Pada dahi orang yang berkeluh kesah, bukan ngomel, tapi meratap karena segala perbuatan keji yang dilakukan di sana. Kalau kita sebagai anak-anak kerajaan Allah dan tidak berduka melihat apa yang sedang terjadi di bumi ini, saudaraku, ada sesuatu yang aneh. Tapi mereka ada tanda. Tandanya saudara lihat di sana. Kalau taf itu yang huruf modern itu sebelah kiri, tapi taf sebelah kanan. Gambar apa itu? Itu taf pada zaman itu, saudara. Bisa juga signature. Signature apa? Tanda tangan. Apa ada tanda tangan Tuhan di dahi kita? Tanda keabsahan. Ya, dan tanda janganlah bersuka cita, kata Rasul, kata Tuhan Yesus pada murid-murid yang mengusir roh jahat. Bahkan roh jahat tunduk pada kami. Jangan bersuka cita karena mereka tunduk padamu. Tapi lebih bersuka cita karena namamu ada tertulis, tercatat di sorga. Amin, saudaraku. Coba pegang dahinya sebentar. 144.000. Loncat sekarang ke Wahyu 14. Saya milih ya, ini yang baik dulu lah.
baru yang jahat ya. Oke saudaraku. Wahyu 14. Dan aku melihat sesungguhnya siapa? Siapa anak domba itu? Yesus Kristus berdiri di Bukit Sion. Tapi ini bukan Bukit Sion di bumi ya. Bukit Sion Yerusalem. Tapi ini Bukit Sion surgawi. Bersama dengan dia 144.000 orang, di dahi mereka tertulis, Jesus is the center of it all. Kalau ada di pikiran kita, itu akan keluar dari mulut kita, betul nggak? Waktu saya jatuh cinta pada dia ini, ya tepuk tangan dulu. Adik saya ngomel. Sorry ya, pakai bahasa Surabaya. Ada orang Surabaya sini? Aku cari teman nih, ya. Ya, Surabaya. Adik saya dia bilang, kok niku lho? FIFA, Vivi. FIFA, Vivi. Siti, Vivi. Kau no liane ta? Apa ada yang lain katanya? Tidak ada. Kau selalu di hatiku. Pikiranku, di mulutku. Amin. Jadi kalau kita ngagumi yang lain, hati-hati. Oh bukan cuma itu, setelah itu saya bertobat tuh. Apa yang keluar dari mulut saya? Apa yang kira-kira keluar dari mulut saya? Ya Yesus toh. Saya tahu pujian tertinggi dalam hidup saya. Ketika orang berkata, koniku yo katanya. Sorry ya pakai bahasa Surabaya. Koniku gila Yesus katanya. Saya begitu bangga, saya nangis saudaraku. Sebab orang Surabaya yang keluar dulu maki-maki saudaraku. Yang keluar kutub, sekarang yang keluar haleluya. Saya dipanggil Mister Haleluya saudara. Betul. Saya ingat ya, pada waktu kita kan dulu main tenis ya. Main tenis dan teman-teman saya ini bertaruh. Ya biasalah mereka yang belum dalam Tuhan tuh. Lalu saya turun dari mobil saya, bawa raket. Mereka berhenti semua. Wah gak enak ono haleluya ini. Mereka berhenti. Saya membawa terang saudaraku. Mereka berhenti bertaruh. Gak enak ono haleluya, gak enak katanya. Siapakah? Apakah Bukit Sion itu? Ibrani pasal 12. Kita lihat. Biar Alkitab menerangkan Alkitab ya. Ya. Tetapi kamu sudah datang kemana? Apa itu? Kota Allah yang hidup. The city of the living God. Saudara bersyukur ya punya Allah yang hidup. Ya, ketika saya dimasukkan rumah sakit keadaan COVID berat, saudaraku saya coba mandi tidak kuat saudara. Ya, apa yang keluar mulut saya? Saya katakan you are the living God. Saya teriakkan El Hai. Hai itu life. I'm the way, the truth, and the life. Bahasa Ibrani Chai. Haleluya. The living God. Yerusalem surgawi. Dan kepada beribu-ribu malaikat satu kumpulan yang meriah. Malaikat di sini company of angels juga messengers. Ayat 23. Dan kepada jemaat anak-anak sulung ini 144.000 itu yang nama terdaftar surga. Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Ayat 24. Dan kepada siapa? Yesus, pengantar perjanjian baru, dan kepada darah permicikan yang berbicara lebih kuat dari darah Habel. Darah Habel menuntut balas. Dalam darah terdapat nyawa, tapi darah Yesus mengampuni. Amin. Haleluya. Saudara, hari ini sedang terjadi peperangan di Israel. Tapi ya kalau jangan membangunkan singa tidur saudara. Ya mereka bukan lawannya lah. Tapi ini cuma testing the water. Sebab apa? Sebab saudaraku kita akan menghadapi peperangan lebih besar. Sebelum Armageddon. Perang Gog Magog. Coba kembali tadi yang ditunjukkan Netanyahu. Yang peta terakhir. Dia mengatakan kita akan mengalami kemakmuran yang luar biasa. The New Middle East. Dia berkata itu cuma 2% dari bangsa Arab. Lah kalau MBS membuat perjanjian damai. Saudaraku berarti
bukan urusan lagi. Ya. Dan dia tunjukkan satu garis merah. Dia berkata, nanti saudara dengarkan sendiri. Itu stabilo besar saudara. Dulu saya pegang ini, saya tunjukkan tentang Iran. Tapi sekarang saya tunjukkan kemakmuran. Yaitu yang menghubungkan Eropa dengan Asia. Dan kita akan mengalami the new Middle East. Jadi apa yang sekarang terjadi sekarang di jalur Gaza. Dan juga bakal sebentar lagi nimbrung. Itu yang ada di Lebanon. Itu mereka tidak setuju dengan ini. Padahal saudaraku, MBS itu memberikan syarat. Pertama, mengakui Palestina negara merdeka. Yang kedua, yaitu mengizinkan mereka memperkaya uranium untuk membuat peluru kendali nuklir sendiri. Supaya mereka jadi juga superpower. Tapi jangan lupa, mereka punya kekuatan petrodolar. Karena itu saudaraku, ya nanti kita melihat bagaimana ada binatang-binatang yang lain. Kita kembali Wahyu 14 tadi supaya lengkap. Anak domba itu berdiri di Bukit Sion. Dan bersama dengan dia 144.000 orang di dahi mereka. Coba pegang dahi saudara. Ada nama siapa situ? Apa itu keluar dari mulut kita? Apa yang ada di sini keluar di sini? Saya masih ingat adik saya. Ya. Saya cuci motor saya, saudaraku. Saya nyanyi. Kalau orang itu jatuh cinta, saudaraku. Kalau orang jatuh cinta, tai kucing rasa pernah makan. Saya enggak pernah. Saya enggak pernah, sorry aja. Karena itu jangan terlalu cepat. Pikir dulu. Iya. Ya saya cuci motor saya, saudara. Hitam manis, si hitam manis maksud saya ini. Terus dia bilang, saya kan tidak hitam. Ya pokoknya manis lah. Sebab tidak ada lagu lain waktu itu. Hitam manis, hitam manis. Adik saya ngomel lagi, apa mana ini? Hitam manis, hitam manis. Ya udah kuning manis. Apa yang ada di sini keluar dari mulut. Amin. Apa yang dari hati keluar dari mulut saudara. Apa juga dari pikiran. Sebab dari pikiran turun sini. Dan itu keluar dari mulut kita. Ayat kedua. Dalam mendengar suara dari langit bagian desau air bah. Bahkan deru guru yang dahsyat. Dan suaraku dengar seperti bunyi pemain kecapi. Coba kasih suara kecapi mainkan. Suara pemetik kecapi yang memetik kecapinya. Ayat ketiga. Ini ciri-ciri daripada mereka yang akan dipakai Tuhan akhir zaman ini. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta. Jadi ini bukan di bumi ya. Wahyu 7 tadi di bumi. Tapi ini di hadapan tahta. Di depan keempat makhluk. Dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun mempelajari. Dapat mempelajari nyanyian selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus. Katakan ditebus. Ditebus dari bumi. Ayat 4. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Mereka hidup kudus. God is a holy God. Mulai tadi, holy, holy, holy. Cuma ada satu nama Tuhan diteriakkan 3 kali. Kados, kados, kados. Holy, holy, holy. Holy is our Lord. Dan mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba kemana saja dia pergi. Murid-murid Tuhan Yesus mengikut Yesus ketika dia menjadi selebriti dadakan saudara. Ketika Yesus mengusir setan, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Mereka di sana, begitu Yesus ditangkap mereka minggat semua saudara. Mereka lari semua. Tetapi mereka ini mengikut anak domba kemana dia pergi. Mereka ditebus dengan manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah, bagi anak domba. Itu ayat kelima. Kita baca 1, 2, 3. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. They are without flaw, tidak ada celahnya. Diam sebentar. Katakan help me God. Help me God. Mereka di depan takhta, mereka memuji dia. Dan tidak ada seorang pun yang lain bisa menyanyikan kecuali mereka yang telah ditebus itu.
Nah saudaraku yang kasih Tuhan, itulah Kristus ya. Sekarang kita lihat musuhnya. Saya menentang pengajaran banyak tokoh-tokoh yang mengatakan bahwa iblis itu adalah instrumennya Allah. Dan mereka berkata, saudaraku, saudara lihat bagaimana Ayub pasal pertama. Didramatisir, coba lihat. Siapa yang menyapa dulu, iblis atau Tuhan? Tuhan berkata, kamu tahu hambaku Ayub, tidak ada seperti dia. Yang jujur tulus, ya takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Lalu kemudian ketika dia mengizinkan iblis, yaitu saudaraku sempat dia bilang, ya kamu kau memberkati dia. Iblis saja tahu kalau Tuhan itu suka memberkati umatnya. Amin. Saudaraku, coba kamu jamah dia, sayangkan nyawanya. Dibuka pagar pertama. Lalu kemudian saudaraku, api turun dari langit, membakar. Dan juga angin datang dari padang gurun, meruntuhkan rumah di mana 10 putra putri daripada Ayub. Lalu Ayub saudaraku pada saat itu, dia menggundul kepala, dia merobek bajunya, menaruh api. Tetapi mulutnya berkata begini, Tuhan yang memberi, amin. Tuhan yang mengambil, jangan amin. Terpujilah nama Tuhan. Siapa yang mengambil? Iblis, bukan Tuhan. Jadi iblis is not the instrument of God. Iblis adalah musuhnya Tuhan. Amen. Nama Satan apa? Satan itu musuh, lawan, oposisi. Hati-hati ya pengajaran kayak gini-gini aneh. Nah saudara yang kasih Tuhan, bagaimana saudaraku mereka tidak bercela. Oh saya masih banyak kekurangan. Tuhan sedang terus menyempurnakan saudaraku. Luar biasa. Nah sekarang kita lihat, oh, ada apa ini nanti dulu, welek mana. Mari kita lihat Wahyu pasal 13. Kita baca dulu 1 Yohanes 2, 18 sampai 23. Ada Kristus, ada antikristus. Hei anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Amin saudaraku. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang nanti. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Inilah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tapi hal terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Apa tanda antikristus? Sederhana. Pertama, anti-Israel. Kalau anti-Israel ya anti-Kristen juga. Dan tidak ada lanjutannya. Oke? Yang mengaku bahwa mereka berasal dari kita. Mereka tidak sungguh-sungguh berasal dari kita. Ayat selanjutnya. Tetapi kamu telah boleh pengurapan. Kata pengurapan. Bagaimana kita bisa mengetahui antikristus? Kamu telah menerima pengurapan dari yang kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepada kamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran. Tapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Kebenaran adalah seseorang. His name is Yeshua. Amen. Siapa bapak segala pendusta? Itu iblis. Yang akan memberikan kuasa pada antikristus. Siapa pendusta itu? Bapak segala pendusta. Bukan yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Dia itu ada antikristus yang menyangkal Bapa maupun Putra. Sebab barang siapa menyangkal Putra, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Putra, ia juga memiliki Bapa. Di salah satu buku pelajaran yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional, ditulis Trinitas, Allah, Maria, dan Yesus. Ojo ngawur. Ya perlu diprotes kalau itu. Nanti mereka mengira itu benar saudara.
Sebab dikeluarkan resmi. Nah saudaraku, barang siapa yang menyangkal Bapa dan Putra, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Mereka adalah, nah saudara yang jawab bukan saya. Jadi kalau disomasi saudara yang urusan. Nah saudaraku, kita melihat ada 3 binatang buas. Wahyu 12, naga merah padam. Dan itu adalah iblis itu sendiri. Bagaimana mengalahkannya? Dengan darah anak domba. Katakan darah anak domba. Kedua, perkataan kesaksian mereka. Dan ketiga, tidak menyayangkan nyawa sampai ke dalam kematian. Mati apa? Bukan life tapi living. Nanti kita akan mengerti. Jadi pertama itu naga merah padam. Oh itu China Pak. Oh jangan ngawur. Itu iblis. Amin saudaraku. Mari kita lihat. Tapi mungkin a type of terserah. Karena Xi Jinping sudah membuat Alkitab baru saudara. Salah satunya dijelaskan dalam Yohanes pasal 8. Ketika seorang wanita terangkat basah berzina. Berzina bisa sendirian. Tidak bisa. Yang satunya rupanya disusupkan. Sekarang zaman penyusupan saudara. Dilemparkan di depan Yesus. Guru apa katamu? Musa telah menulis. Wanita semacam ini harus dirajam dengan batu sampai mati. Apa katamu? Saudara, dia dikasih bola pelintir. Kalau dia berkata, emangnya gue pikirin rajam saja. Sebab harus melemparkan batu yang pertama kali yang tidak pernah berbuat dosa. Yang berhak cuma Yeshua. Tetangga sebelah juga ngaku. Satu-satu yang tidak pernah berdosa adalah Isa Al-Masih. Tapi saya juga mengucap syukur. Sekarang Isa Al-Masih diperjelas. Yesus Kristus. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangannya meriah saudara. Saudara, kan itu saya beritakan tentang takhta. Ya, penting nih saudara. Nah saudara yang kasih Tuhan. Firman Allah menunjukkan ciri-ciri dari antikristus. Wahyu 13. Ada seekor binatang buas. A beast. Keluar dari dalam laut. Seperti macan tutul. Like a leopard. Cakarnya seperti beruang. Mulutnya seperti singa. Kepalanya 7, tanduknya 10. Keluar dari dalam laut. Laut dalam Alkitab, saudaraku, itu gambaran bangsa-bangsa. Nations. Udah jelas kok. Dalam Alkitab nanti ada nations dan juga the nation. The nation itu Israel dan kita sebagai orang percaya. Amin, saudaraku. Dan ini gambaran daripada the Antichrist, sang Antikristus. Dan di Wahyu pasal 13 dijelaskan saudaraku, bagaimana saudaraku, naga itu memberikan seluruh kekuatannya, tahtanya, otoritasnya kepada binatang ini. Dan saudara yang kasih, maka binatang ini saudaraku akan mengalahkan orang-orang kudus. Bukan kudus Jawa Tengah ya. Tapi kita akan diizinkan untuk dikalahkan. Bukan cuma itu, untuk menganiaya mereka. Diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Kekuatan yang luar biasa. Lanjut. Semua orang yang diam di bumi akan menyembahnya. Namanya anti, bukan cuma melawan tapi pengganti Kristus. Ya setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga adalah yang mendengar. Ayat 10. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting sini adalah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Ketika saya melangkah kemari, ya teman saya Pak Yusuf Roni bilang gini. Pak Arifin akan jadi martir di Bali. Saya bilang, itu terserah Tuhan sebab saya percaya ini. Kalau ditentukan ditawan akan ditawan. Kalau enggak ya enggak.
Berapa kali saya mau dimasukkan penjara, diancam. Kalau akan ditentukan dibunuh dengan pedang, saya percaya ada rencana Tuhan. Tuhan memberikan pada saya damai sejahtera dan keberanian. Yang penting apa? Ketabahan. Harus tabah, harus berani, saudara. Sekarang kita lihat binatang yang lain. Ayat ke-11. Aku melihat seekor binatang lain, binatang buas yang lain. Dan dia keluar dari mana? Dari bumi. Bertanduk dua sama seperti anak domba, tapi berbicara seperti seekor naga. Ayat 12. Seluruh kuasa binatang yang pertama itu, antikris, dijalankannya di depan matanya. Ini namanya nabi palsu itu, the false prophet. Ia menyebabkan seluruh bumi, saudara bisa lihat itu, menyembah binatang pertama. Nanti ada patung yang berbicara. Oh saudara, kalau zaman dulu masa bisa? Oh sekarang gampang. AI. Amin. Orang takut, Pak bagaimana Pak? Artificial, namanya artificial. Tidak ada orang takut sama yang palsu. Amin. Harganya murah, tapi saya bacanya lain. AI saya baca I. I itu apa? Kasih. Pak Abun jemput saya di Medan. Medan kan banyak gereja, banyak salib kan. Anaknya umur 5 tahun. Matthew ini putra pertama itu selalu saudaraku summa cum laude. Dan anak kecil ini di belakang kita. Pak Abun sini, saya di sini. Setiap kali ada salib dia bilang, I. Kasih. Wow. Selain daripada itu, saudaraku, kalau kita baca AI, kita baca Indonesia aja. AI, Alkitab dan Injil. Tepuk tangan buat Allah kita. Orang disuruh menyembah, yang tidak menyembah dibunuh. Dan bukan cuma itu saudaraku. Akan dicap dengan cap daripada nama binatang itu. Pak, ya oke. Dicap dengan nama binatang itu. Dan di sini dipakai saudaraku bahasa Yunani karakma. Katakan karakma. Karakma itu apa? Kalau ada lembu di sini atau kuda milik seseorang, ya kalau dicap RDS artinya punya Roni. Pertamanya Pak Roni. Jadi dicap dengan besi panas. Saudara kalau dicap besi panas, apa yang hilang? Karena bakar itu. Sensitivity hilang. Ketika ada seorang pemimpin kelompok terbesar yang nyebut diri gereja, berkata, kami akan mengizinkan pernikahan sesama jenis. Sebab homosexuality is not a sin. It's human condition. Bayangkan kalau pemimpinnya bicara seperti itu. Oh seram. Betul saudara. Iya kan? Dan saudaraku dicap dengan nama binatang tersebut. Ingat ya. Apa yang ada di sini keluar di sini. Dan mereka kan kagum. Mereka menyembahnya. Pengganti Kristus. Lalu kemudian saudaraku kita lihat ini false prophet ini. He speak like a dragon. Oh dari luar kelihatan kayak hamba Tuhan. Tapi bicaranya kayak naga. Tapi dia membuat mujizat. Api turun dari langit. Oh serem saudaraku. Teknologi bisa juga ya. Sebab saudaraku ada negara-negara yang buat matahari buatan. Bulan buatan. Sekarang serba palsu semua saudaraku. Ya. Kemudian dia exercise all the authority of the first beast. Jadi dia mewakili antikristus. Perwakilan resmi. Kalau kita representative of Christ kingdom, we represent Christ. Yang itu represent the antichrist. Dan kita mau akan dicap dengan nama binatang itu. 666. Nah saudara, ini orang abad pertama melihat apa yang terjadi abad 21.
Nah, saudara, ada seseorang yang menerjemah, bukan saya, yang mengatakan, coba ada tulisan 666. Itu kalau bahasa Yunani saya lihat itu. Ya, ki si stigma. Ki si stigma. Ini 6 huruf pertama daripada Kristus. Ki ro. Ki si stigma. Ada orang melihatnya begini, yaitu tadi. Tapi diganti dengan hurufnya diganti pedang, itu mirip nggak? Kalau dibaca dari kanan ke kiri apa? Bisa baca ini? Ini X, ini E, itu S. Apa itu? Ya, jangan di capture nanti jadi masalah. Sekarang ini serba tersinggung, saudara ya. Tapi yang saya mau sampaikan kepada Anda, bahwa ini dilihat oleh seseorang yang berbahasa Ibrani dan Yunani, ya, jangan dia baca ya, kisi stigma 666. Oh, sudah, jangan dikarang-karang siapa dia. Tapi pasti ada seorang antikristus dan ciri-cirinya sudah ada. Tidak mengakui Yesus adalah Kristus. Tidak mengakui bahwa dia Allah yang jadi manusia. Bahkan ada banyak pendeta sekarang berkata, sesungguhnya Yesus bukan gembala. Yesus bukan juru selamat. Tuhan tolong dia. Nah, saudaraku, ya sudah ya. Jadi yang pertama-tama itu ada tanda T. Saya suka sebab marga saya T, saudaraku. Taf. Itu X. Saudara, ini juga kalau huruf Ibrani itu huruf terakhir, itu taf. Tapi saya juga mau ingatkan huruf pertama, kata pertama Mark di dalam Alkitab itu Kejadian pasal 4. Jadi hari ini sedikit Bible study ya, tampilkan. Kejadian pasal 4, the mark of Cain. Dia membunuh adiknya. Keadilan mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Tapi seperti kebanyakan orang saat ini, yang seperti Cain, yang benci pada saudaranya. Israel harus dihapus dari muka bumi. Ya, itu contoh. Ya, saya pernah ketemu orang yang saya tidak kenal, mendadak bisa benci sekali pada saya. Pandangannya seperti akan membunuh. Aneh kan? It's spirit, roh. Nah, saudaraku, maka perkataan Mark di sana itu adalah oath. Alef, nun, taf. Kalau dalam bahasa yaitu Yunani, alfa dan omega. Siapa itu alfa dan omega? Yesus Kristus. I'm the alpha and omega. Itu artinya sign and wonder. Sign and wonder. Tuh, ini huruf lama itu kayak lembu itu ya. Dan ini huruf lama, marknya. Taf, huruf taf yang lama. Itu huruf modern yang atas itu. Alef berbicara pemimpin. Alef berbicara Tuhan. Alef juga berbicara, saudaraku, yaitu kekuatan. Tapi taf, huruf pertama taf itu seperti kita huruf T begitu. So perhatikan ini huruf apa? The cross, the sign of the love of God. Raja kita raja yang penuh kasih. Mari kita lihat, kita hubungkan dengan abad 21. Jadi tentang sign and wonder itu, kalau saudara perhatikan nanti coba saudara ketik Mark begitu, lalu kemudian oath. Tapi ini diikuti oleh turunannya, termasuk circumcision. Itu tanda. Kamu akan disertai tanda heran. Bukan circumcision biasa, circumcision of the heart. Nah, saudaraku, siapa penguasa dunia saat ini? World Economic Forum. WEF, ada Obama di sana, ada Hillary Clinton, ada Mark Zuckerberg, ada juga Bill Gates. Pemimpinnya sementara namanya Klaus Schwab. Klaus Schwab ini memimpin dan
Setiap tahun mereka pertemuan di Davos untuk membangkitkan NWO, New World Order. Pernah dengar tatanan dunia baru? Mulai dengan One World Religion. Kedua, One World Economic System. Dan ketiga, jadi saudaraku, One World Government. Tidak ada lagi yang punya tentara. Semuanya PBB nanti. Nah saudaraku, juru bicaranya dan think tanknya, saudaraku, seorang Yahudi. Saya tidak bilang ini Antichrist, tapi a type of Antichrist. Adalah Yuval Noah Harari. Dan dia punya suami, saya nggak salah dengar. Bukan punya istri, punya suami. Katakan, oh seram. Oh, saudaraku, para pria yang ada di sini, mau jatuh cinta pada dia? Katakan amin, amin. Seperti domba, tapi bicaranya seperti naga. Dia berkata, kita ini adalah Allah, kita adalah Tuhan. Bisa memberkati, bisa menghancurkan. Dan dia sedang membuat AI Bible. Sebab Bible yang sekarang isinya fantasi. Isinya yang sekarang ngawur. Kita akan buat yang lebih relevan. Dan lebih ngeri, dia bilang, ini kan semua penghujatan. We will exceed God. Ikatan lebih dari Tuhan. Sebab Tuhan itu kuno. Tidak ada yang baru. Coba itu lihat Bible tuh. Kan cuma sampai sana saja. Padahal jangan jelas. Sudah sempurna kan? Mari kita lihat bagaimana dia selalu mengutip Alkitab. Dia membuat 2 buku ini. Pertama Sapiens, A Brief History of Humankind. Dia bilang manusia itu adalah body ini aja. Yang tidak kelihatan itu omong kosong katanya. Kita semua sama. Lalu kemudian dia membuat Homo Deus. Deus itu Tuhan. Homo manusia. Manusia adalah Tuhan. Saudara mau dengar suara naga? Putarkan dulu yang satu itu. Suaranya. We are now almost like gods in terms of our powers of creation and destruction. Kita bisa mencipta. We now have the power to create new life forms, but also to destroy much of life on Earth, including ourselves. Instead of uniting in order to face these common challenges to our species, we are dividing, we are fighting each other more and more. The evolution of life on Earth took something like 4 billion years. 4 billion years to reach these plants and to reach us, human beings. So ChatGPT and all these wonders, they are the amoebas of the AI world. What would T-Rex look like? Jadi It's the mulainya first amuba technology katanya. ever that can create new ideas. Gutenberg printed the Bible in the middle of the 15th century. The printing press printed as many copies of the Bible as Gutenberg instructed it, but Dia it did berkata not semua yang di create Alkitab a itu single cuma new page. It had no fantasi. ideas of its own about the Bible. Is it good? Is it bad? How to interpret this? How to interpret that? AI can create new ideas, can even write a new Bible. Throughout history, religions dreamt about having a book written by a superhuman intelligence. In a few years, there might be religions that are actually correct. That just think about a religion whose holy book is written by an AI. That could be a reality in a few years. And you have this discussion for thousands of years about what humans really are. Are they Tapi kita jangan immaterial bodoh. soul? Kita harus tahu. Apakah dia the false prophet? A type of false prophet. Jadi kalau ada patung di mana-mana di perempatan nanti, saya bayangkan tentu saja mestinya yang jadi antikris yang ganteng begitu ya. Ya saudaraku lebih ganteng dari Pierre Trudeau gitu ya. Dan nanti disembah. Siapa tidak nyembah dibunuh.
Dan tidak ada orang bisa membeli atau menjual kalau di sini tidak ada, yaitu karagma daripada Antichrist. Apa kita jadi takut? Tidak. Tetapi mari kita periksa apa yang ada di sini. Apa nama dari Bapa dan nama daripada Kristus ada di sini. Apa yang kita pikirkan? Sekali lagi, seperti yang saya katakan pertama tadi. Yang saya dikatakan bahwa kita ini tidak lebih dari yang kita pikirkan. Haleluya. Nah saudaraku, apa yang mereka bicarakan tahun ini? Komplit tuh. Bill Gates semua kumpul. Mereka membicarakan tentang gereja. Apa yang mereka katakan? Gereja itu ya ada satu kelompok yang ekstremis, yang bahaya, yang harus dilawan. Cirinya 3. Pertama, percaya kesembuhan ilahi, divine healing. Kedua, percaya prosperity gospel. Dan yang ketiga, berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti, speak in tongues. Mereka inilah yang berbahaya. Mereka adalah ekstremis. 3 ini. Dan itu termasuk saudara dan saya. Siapa di sini percaya Tuhan Yesus tidak berubah kemarin, hari ini dan selama-lamanya? Mujizatnya masih berlangsung. Saudara percaya bahwa Tuhan mau supaya umatnya, warga negara kerajaan hidup di dalam kelimpahan? Nah, mau percaya sudah. Dan satu lagi, bergerak dalam supernatural. Tadi kan diberikan, tapi kamu telah menerima pengurapan dari Tuhan. Dan kamu akan mengetahuinya. Receive that anointing. So you be strong in the Lord. Kita diurapi supaya bisa ngalahkan dosa. Diampuni dosa, tapi kekuatan dosa masih ada. Pak Roni, terlambat saya ulangi Pak Roni. Karena Pak Roni yang harus ngadepi. Mereka berbicara tentang kelompok yang paling berbahaya di dunia. Yaitu gereja. Yang percaya 3 hal ini. Saudara, sebab mau dikeluarkan vaksin baru. Akan ada penyakit-penyakit baru. Dan saudaraku, supaya orang bisa ketakutan dan dikuasai, cuma gereja harus bangkit. You will lay hands on the sick. Ya. Dan itu akan disembuhkan. Tuhan tidak berkata pray for the sick. Dia berkata heal the sick. Hosakarabadala syakadarama. Sikidarama sikadarama. We are naturally supernatural. Jadi pastikan ada meterai di sini. Huruf T. Nanti pulang jangan dikasih supidol loh ya. Atau ditato, jangan. Itu pola pikir. Dialah Alfa dan Omega. Saudara, tidak mungkin rock ministry bisa berkembang tanpa mujizat Tuhan. Ketika saya merintis ke Lombok sebelum Pak Roni, kita ditentang semua gereja yang ada di situ. Dan mengatakan kita ini sesat. Saya masih ingat hari itu ada pembimas Kristen. Namanya masih ingat. Dia gini. Ini si Arifin, si penyesat ini. Lalu ada seorang mak-mak, encim-encim tua. Itu tidak bisa jalan. Dalam nama Yesus. Berjalan. Dia jalan saudara. Karena sebelumnya dia itu makan kura-kura kecil. Jalannya tambah kayak kura-kura. Itu mamanya Lani ya. Iya. Encim ini pada waktu Pak yang marah pada saya gini. Namanya Signs and Wonder. Itu membuat orang heran. Ada orang tanya, Pak, apa signs and wonder? Your wife sign and you wonder. Nggak ada, itu nggak ada di sini. Pak, istri saya itu kalau gesek kartu kredit sampai keluar asapnya.
Itu sign and wonder. No. Gereja pertama kita keluar dari Bali adalah Lombok. Dan Jim itu yang suka ngirim makanan pada gembalanya yang dia sayangi, Pak Roni. Betul ya? Rumahnya kecil, cuma ada 2 meja kecil. Ya? Cuma 45 meter persegi. Tapi dia suka memberi makan pada Pak Roni. Jadi Pak Roni dulu kurus kecil, saudara. Sekarang ini luar biasa. Ketika kerusuhan Lombok, saudaraku, mereka terdampar di Bali dan mendirikan warung yang paling terkenal M23. Pembayar pajak nomor 3 di semua restoran. Number 1 McDonald. Kedua KFC. Ketiga warung M23, saudara. Waktu saya berdoa di sana, apa nih Cim? Mazmur 23, Pak. Saya bilang, Cim, Mazmur ada 150. Dia punya M27, M91. Tepuk tangan bagi Allah kita. Gak percaya kemakmuran, terserah. Tuhan bersuka cita akan kemakmuran hamba-hambanya. Amen. Luar biasa, saudara. Karena itu, saudaraku, lebih-lebih lagi kesaksian Pak Roni. Bagaimana gedung gereja baru kita dilempar 65 bom molotov ya. Padam semua. Berapa hari itu? Tidak ada hujan. 4 hari kalau tidak salah. Hawanya panas, saudaraku. Dan betul-betul dalam keadaan kerusuhan. 20 Januari ya. Tanggal berapa itu? 17 Januari tahun 2000. Tahun 2000. Pak, kita akan diserang. Pagi hari ini. Ini gereja ini Soboron. Sorry, saya pakai bahasa gitu. Gereja ini Tuhan. Biar Tuhan yang memperhatikan. Tuhan yang menjaga. Ketika datang rombongan, teriak-teriak. Melemparkan bareng bom molotov. Hujan turun. Padam semua, saudara. Padam semua. Tepuk tangan buat Tuhan. Sign and wonder following. Katakan Od. Alpha dan Omega. Aleph Taf. Ini Taf. Ada siap menderita bagi nama Kristus. Persenjatai dirimu dengan siap menderita bagi nama Tuhan. Siap menderita bagi nama Tuhan. Dikira ikut Tuhan, oh enak, kayak Pak Arifin tuh. Sediakan restoran paling enak, hotel paling bagus, dijemput mobil paling bagus. Tidak diceritakan yang mau dibunuh itu, saudaraku. Oke, sampai di sini kita melihat. Tapi pertanyaan kepada saudara, kembali Wahyu 14 tadi. Kepada anak domba yang di Bukit Sion. Abraham, Ishak, Yakub tinggal di kemah. Mereka kan kaya ya. Kenapa di kemah? Gaya hidup sementara. Sebab mereka mencari kota yang dibangun dan didasarkan oleh Tuhan sendiri. That's the New Jerusalem. That's a heavenly Zion. Amin. Di dahi mereka ada nama bapaknya dan namanya. Nama anak domba itu. Mereka mengikut anak domba kemanapun dia pergi. Mereka murni seperti perawan. Di mulut mereka tidak terdapat dusta. Saudaraku, ada banyak sekarang gereja termasuk GBI yang tidak lagi menyanyi dengan roh. Pak Roni sini, pimpin kita. Buktikan, minta dipenuhi Roh Kudus. Mau lawan roh antikris, pengurapan dari tempat yang maha tinggi. Urapiku, bagi berdiri. Dengan hadiratmu penuhiku. Penuhiku, lupakan kiri kanan saudara. Penuhiku dengan minyak kudusmu. Angkat tanganmu. Penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku dengan minyak
kudusmu. Seperti rusa rindu sungaimu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan baru. Penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu. So lihat 3 generasi, 1, 2, 3. Dengan minyakku. Mari kita lawan rencana daripada kegelapan. Surround me. Surround me with your presence, Lord. With your presence, Oh Lord, anoint me with your precious oil. Angkat tanganmu. Sekiara masa namaro. Come, Holy Spirit of God, anoint your people, fill us with yourself. Seramayara. Mereka murni seperti perawan. Di mulut mereka tidak ada dusta. Serahkan dirimu. Biar lidah kita diurapi. Pikiran kita diurapi. Fill us with your power. Your healing power. Wonderful Holy Spirit. Setiap yang haus, saudara tahu bahwa hari ini adalah puncak perayaan di Israel. Namanya Simchat Torah. The joy of Torah. Torah itu datang hari raya Pentakosta. Karena itu iblis gak suka. Dia serang mereka. Tapi saya mau beritahu, Yohanes 7, 37, 38. Pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri. Dan dia berseru, "Para siapa haus datang kepadaku dan minum." Dan dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran sungai-sungai kehidupan. Syaratnya cuma haus dan minum. Pada waktu itu, Roh Kudus belum datang. Sebab Yesus belum dimuliakan. Sekarang angkat wajah saudara. He's on the throne. Satu-satunya mediator antara Allah dan manusia. Yesus Kristus. Dia lebih dari juru selamat. Dia adalah Tuhan.
Dia adalah Raja. Ketika engkau angkat wajahmu, angkat tanganmu. Dan mulai memuliakan namanya. Yesus. Yesus. Come Holy Spirit, Lawat fill setiap this kami. place with your power. Come Holy Spirit, Holy Spirit of God. fill our heart, fill our mind. We love you, Lord. We praise your holy name. Fill us now. Fill us. Fill up your power. Fill us with your presence. Holy, holy, holy is the Lord of God Almighty. Thank you, Lord. Angkat tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Let the grace and the mercy and shalom from Lord Jesus Christ be upon you all. Be strong in the Lord. Be powerful to the world. In Jesus' name. Terimalah berkat ini. Yang percaya katakan amin. God bless you.